Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Gazzetta ungkap skenario mengejutkan, Bastoni bisa tinggalkan Inter Milan. Kabar mengejutkan datang dari media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport. Bek andalan Inter Milan, Alessandro Bastoni tengah mempertimbangkan kemungkinan hengkang pada akhir musim. Rumor ini bukan sekadar spekulasi biasa. Bahkan, pihak Inter mulai membuka diri terhadap kemungkinan melepas sang pemain demi kepentingan finansial dan proyek jangka panjang. Menurut laporan tersebut, tekanan dari tribun, termasuk siulan dari sebagian supporter menjadi salah satu faktor yang mempercepat kemungkinan perpisahan. Meski tidak ada konflik besar, skenario perpisahan damai, kini dianggap sangat mungkin terjadi. Tidak ada drama, tidak ada keretakan, tetapi lebih kepada keputusan strategis dari kedua belah pihak. Bastoni sendiri dikabarkan tengah berdiskusi dengan keluarga, dan tim manajemennya untuk menentukan langkah terbaik dalam kariernya. Bergomi ungkap masalah Inter di bursa transfer, sistem 3-5-2 jadi kendala. Legenda Inter Milan, Giuseppe Bergomi membagikan pandangan menarik terkait strategi permainan Nerazzurri, dan dampaknya terhadap aktivitas transfer klub. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Bergomi mengungkap bahwa sistem taktik yang digunakan Inter justru menjadi hambatan saat mencari pemain di luar Italia. Pernyataan ini membuka perspektif baru tentang bagaimana filosofi permainan bisa memengaruhi kebijakan transfer sebuah klub, terutama di level Eropa. Menurut Bergomi, keberhasilan Inter mencapai 2 final Liga Champions di era pelatih Simone Inzaghi, bukan semata karena memiliki skuad terbaik di Eropa. Sebaliknya, kesuksesan tersebut tercipta karena penggunaan formasi 3-5-2 oleh Inter. Menurut Bergomi, hampir tidak ada klub di luar Italia yang secara konsisten menggunakan formasi tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan taktik yang cukup signifikan. Di Italia, Inter dengan formasi 3-5-2 menjadi acuan, tetapi di Eropa tidak ada yang bermain dengan sistem tersebut, ujar Bergomi. Inter Milan wajib generasi, perombakan skuad tak bisa ditunda lagi. Raksasa Serie A, Inter Milan bersiap menghadapi musim panas yang penuh perubahan besar. Setelah beberapa tahun mempertahankan inti skuad yang sama, kini manajemen Nerazzurri menyadari satu hal penting, generasi tidak bisa lagi ditunda. Laporan dari Corriere dello Sport menegaskan bahwa musim panas mendatang akan menjadi titik awal revolusi skuad Inter asuhan Christian Cifu, baik dari segi usia maupun karakter permainan. Dalam beberapa musim terakhir, Inter memang tampil kompetitif, bahkan mampu melampaui ekspektasi di era pelatih Simone Inzaghi. Namun, di balik kesuksesan tersebut, ada masalah yang perlahan muncul, usia rata-rata skuad yang semakin tinggi dan kelelahan akibat jadwal padat. Banyak pemain inti yang telah melewati masa puncaknya, dan hal ini mulai berdampak pada konsistensi performa tim, terutama di Liga Champions. Agen Pio Esposito jatuh cinta dengan Inter, masa depannya di sini 10 tahun ke depan. Spekulasi transfer yang melibatkan talenta muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito mendapat jawaban tegas. Di tengah ketertarikan dari klub-klub Liga Inggris seperti Arsenal dan Newcastle United, sang agen memastikan bahwa masa depan kliennya tetap bersama Nerazzurri. Dalam sesi wawancara dengan radio CRC, agen Pio Esposito, Mario Giuffredi dengan tegas membantah rumor kepindahan ke Inggris. Pio Esposito bahagia di Inter dan akan menjadi masa depan klub untuk 10 tahun ke depan. Saat ini, dia jatuh cinta dengan Inter, tegas sang agen. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa sang striker muda tidak tergoda oleh rayuan klub-klub besar Eropa. Giuffredi juga menanggapi perbandingan antara Esposito dengan legenda Inter, Christian Vieri. Menurutnya, perbandingan tersebut justru tidak membantu perkembangan pemain muda. Dia harus mengembangkan gaya bermainnya sendiri. Perbandingan seperti itu tidak ada gunanya.
Inter incar Nico Paz, Presiden Como tegaskan masa depannya ditentukan Real Madrid. Inter Milan dikabarkan masih serius mengincar talenta Argentina, Nico Paz. Namun, Presiden Como, Mirwan Suwarso, menegaskan bahwa keputusan akhir masa depannya ada di tangan Real Madrid. Selain itu, Mirwan Suwarso juga mengakui bahwa sang pemain bahagia di Como. Meski Como ingin mempertahankan sang pemain, situasinya tidak sesederhana itu. Real Madrid memiliki klausul buyback senilai 10 juta euro, jumlah yang jauh di bawah potensi nilai pasar Paz saat ini. Artinya, Los Blancos bisa dengan mudah memulangkannya ke Santiago Bernabeu kapan saja. Mirwan Suwarso pun mengakui keterbatasan klubnya. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Real Madrid. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu dan bertindak sesuai situasi, ujar Mirwan. Lautaro impikan kembali ke Racing, tapi Inter Milan tetap prioritas. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, mengungkapkan sisi emosional dalam karirnya. Dalam wawancara dengan media Argentina, Racing Radio, sang striker mengaku memiliki satu mimpi besar, yakni kembali bermain untuk klub masa kecilnya, Racing Club. Meski demikian, Lautaro menegaskan bahwa fokusnya, saat ini tetap berada di level tertinggi bersama Inter. Lautaro secara jujur mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Racing, suatu hari nanti. Kembali ke Racing adalah keinginan saya. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya bermimpi untuk bermain di sana setidaknya 1 tahun, ujar Lautaro, seperti dikutip FC Inter 1908. Ia bahkan menyebut sedang mencoba meyakinkan keluarganya, untuk mendukung rencana tersebut. Saya sedang mencoba meyakinkan istri saya dan dia mendukung saya. Namun, Lautaro juga menyadari bahwa banyak faktor yang akan menentukan, mulai dari kondisi fisik hingga situasi keluarga. Resmi, Cifu, Augusto, dan Sucic diskors di laga Fiorentina versus Inter, imbas emosi kontra Atalanta. Kabar kurang menyenangkan datang untuk Inter Milan jelang laga penting pekan ke-30 Serie A. Pelatih Nerazzurri, Christian Cifu dipastikan tidak akan mendampingi tim dari pinggir lapangan, saat menghadapi Fiorentina pada Senin pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut diumumkan setelah Cifu menerima sanksi larangan 1 pertandingan, akibat aksi emosionalnya dalam laga melawan Atalanta. Menurut laporan FC Internews, Hakim Olahraga Italia, Gerardo Mastrandea menjatuhkan hukuman kepada Cifu usai insiden di pertandingan kontra Atalanta. Dalam laga yang berakhir imbang 1-1 di Stadion San Siro pekan lalu, Cifu terlihat kehilangan kendali emosi di tepi lapangan dan menerima 2 kartu kuning dalam waktu singkat. Akibatnya, ia harus menjalani skorsing 1 pertandingan dan absen saat Inter bertandang ke markas Fiorentina di Stadio Artemio Franchi. Revolusi taktik Inter Milan, Cifu siapkan formasi 3-4-2-1. Perubahan besar tengah disiapkan oleh Inter Milan jelang musim baru. Tidak hanya perombakan skuad, pelatih Christian Cifu juga mulai merancang evolusi taktik yang bisa membawa Nerazzurri ke level berikutnya. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter Milan kini kembali mempertimbangkan formasi 3-4-2-1 sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Musim panas nanti dipastikan menjadi periode transisi besar bagi Inter Milan. Sejumlah pemain yang kontraknya habis akan hengkang, tetapi itu bukan satu-satunya perubahan. Manajemen membuka kemungkinan melepas pemain lain, tergantung pada tawaran yang masuk. Tujuannya jelas, membangun tim yang lebih muda, segar, dan fleksibel secara taktik. Selama era sebelumnya, Inter identik dengan formasi 3-5-2. Namun kini, Cifu ingin menghadirkan variasi baru melalui skema 3-4-2-1. Formasi ini memberikan fleksibilitas lebih dalam menyerang, dengan 2 pemain kreatif di belakang striker utama. Inter Milan bidik wonderkid River Plate, Ian Sudiabre.
Inter Milan dikabarkan tengah memantau salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Argentina, yakni Ian Subiabre. Melansir dari FC Inter 1908, penyerang berusia 19 tahun milik River Plate tersebut disebut-sebut sebagai salah satu prospek terbaik di Amerika Selatan saat ini. Menariknya, Subiabre berada di bawah naungan agen legendaris Claudio Caniggia. Dengan pengalaman dan jaringan luas Caniggia, peluang Subiabre untuk menembus panggung Eropa semakin terbuka lebar. River Plate jelas tidak ingin kehilangan aset berharganya dengan mudah. Klub Argentina itu memasang klausul rilis fantastis sebesar 100 juta euro dalam kontrak Subiabre. Kontraknya sendiri berlaku hingga Desember tahun 2028, membuat posisi River Plate sangat kuat dalam negosiasi. Fabrizio Romano, Inter bidik Vicario sebagai kiper utama, Sommer jadi pelapis. Kiper Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario kini dikabarkan berada di posisi teratas dalam daftar incaran Inter Milan untuk posisi penjaga gawang utama musim depan. Informasi ini diungkap oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa Inter tengah bekerja serius untuk mencoba merekrut Vicario. Di sisi lain, situasi ini juga memunculkan tanda tanya mengenai masa depan kiper utama Inter saat ini, Yann Sommer. Dalam pembaruan terbarunya, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Vicario termasuk dalam 3 besar kandidat utama, penjaga gawang Inter untuk musim depan. Bahkan, kiper berusia 29 tahun itu disebut sebagai favorit utama untuk mengisi posisi di bawah Mister Nerazzurri. Menurut Romano, hubungan Vicario dengan Tottenham sedang tidak dalam kondisi ideal, sehingga peluang kepergiannya pada musim panas semakin terbuka. Untuk Inter, kami tetap mempertahankan nama Vicario, yang masuk dalam 3 besar kandidat untuk posisi penjaga gawang. Ia juga menjadi nama yang sedang hangat dalam hal kontak untuk posisi tersebut, ungkap Romano. Inter dan AC Milan rajai sponsor jersey Serie A, Juventus menyusul. Persaingan di Serie A ternyata tidak hanya terjadi di atas lapangan, tetapi juga dalam urusan komersial. Sponsor utama di bagian depan jersey kini menjadi indikator penting kekuatan finansial klub, dan musim ini, Inter Milan serta AC Milan berada di puncak. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter Milan dan AC Milan sama-sama menempati posisi puncak dalam hal pemasukan dari sponsor utama di jersey, menegaskan dominasi komersial kedua klub asal Milano tersebut. Inter mengantongi sekitar 30 juta euro per musim dari Betson. AC Milan juga mendapatkan angka serupa dari Emirates. Angka ini menegaskan dominasi dua klub asal kota Milano dalam aspek komersial, sejalan dengan popularitas global dan performa mereka dalam beberapa musim terakhir.